Iblis waktu depan kami persilakan. Sallallahu Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil sultanu al-wadi al-Qur'an wa al-maqsud fi wujudi karamuhu wa ihsanu ala man wa Allah shanu ala khalqal hikmah wa tawa'ada ya imam wa basadara min faidil minnati ma jarbi fi aqdaril isma. Allahumma salli wa sallim wa barik wa radhi wa karim ala sayyidina Muhammad nurul anwar wa siril asrar wa tilkal akram miftahil babil yasin sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi dan yang kami amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memanjangkan umur kita. Semoga umur kita dipergunakan Allah tuntun dalam taat dan ibadah. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia mulia yang membawa kita menjadi umat yang paling mulia. Semoga kita didudukan benar-benar menjadi umat yang paling mulia. Dikarenakan sebab cinta kepada Nabi yang paling mulia. Salam hormat dan titip saya kepada tuan-tuan guru, wabil khusus Abdul Walid Al-Mukarram Al-Mukhtaram Majlis Janibi Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Dasuki Matullah Bituli Hayati. Dan juga orang tua kita bersama Bapak Ketua DKM Suku Salam Haji Asnawi Matullah Bituli Hayati. Dan saya punya sahabat para ustaz-ustaz yang terwakilkan oleh Ketua Majlis Zikir Ratib Al-Asyikin Ajak Ustaz kami dan juga wabil khusus Sahibul Bait, Sahibul Kaja yang hari ini milad ke 45 tahun 55 tahun, yaitu Bang Haji Bang Haji Agus ya. Panjang umur, sehat walafiat. Dan para ustaz yang lain, para sahabat, tolan yang hadir pada jamaah semua, insyaallah lepas acara ini segala hajat dikabul semua. Amin. Ada agak-agak menghendus kayak udah siap ini di atas. Jadi kalau kelamaan ngomong enak juga ya, gitu kan? Singkat saja. Oleh hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang dipanjangkan umurnya maka dibaguskan amalnya. Amin. Berarti abang kita, Bang Agus, Bang Haji Agus, Allah tambahkan umurnya. Amin. Ya. Kalau nambah, kalau di dalam umur itu nambah bukan bertambah, artinya bertambah lagi umurnya enggak, tapi pendek. Ya, berkurang. Maksudnya tambah di sini Allah panjangkan umurnya setahun ini dan tahun kemarin sampai tahun ini Allah panjangkan umurnya. Moga-moga tahun depan kita ketemu lagi. Amin. Ya, dalam sehat walafiat. Maka kata Nabi, barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, hasuna amaluhu, maka wajib dia memperbaiki amalnya. Dibaguskan amalnya. Mari kita 1445, sekarang 1446, berarti panjang umurnya, tambah. Ya, dikasih waktu setahun, tahun yang akan datang, wallahu a'lam, kita tawakal kepada Allah, apakah masih ketemu apa enggak. Tapi yang jelas 11 bulan ini ada harapan, ya, ada harapan menuju 1447, semoga panjang umur. Atau ketemu milad yang akan datang. Nah, selama 11 bulan atau selama kita berjalan ini harus lebih baik. Ya. Kalau mungkin sholatnya belum khusyuk, dikhusyukin. Ya. Terlebih-lebih saudara-saudara, ada penyakit di dalam tubuh kita. Ini pasti setiap orang ada. Ya. Setiap orang ada. Jadi kadang-kadang mulut kita iseng, dia mah munafik. Ya. Kadang-kadang kalau kita tahu arti munafik, ada ciri-cirinya. Pasti kita semua ada. Kata Nabi Muhammad SAW, alamatul munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza kallama, idza haddatsa kadzdzab. Kalau dia ngomong, banyak bohong. Makanya nggak ada. Kemarin banyak demo ya. Nah, itu ciri-ciri. Ya. Nah, kadang-kadang kita kena ini tanpa kita sadari. Apabila ngomong, orang ngomong, kadang-kadang dia berbohong. Kadang-kadang
kalau nggak penting ditambah-tambahin, artinya ditambah-tambahin cerita berarti dia bohong lagi, biar menarik. Atau cerita ini mungkin cerita ini ada dia jadi dalam dipotong-potong. Nah, itu tanda-tanda orang. Nah, kalau ada kadang-kadang kita begitu, hilangin buru-buru. Ya. Kalau garis besarnya munafik itu adalah maksiat mau, ibadah mau. Tapi kata Nabi dalam 3 ini pasti kita ada. Nah, kalau kadang-kadang kita nambahin cerita, kadang-kadang kan kita nggak punya cerita, kita buat cerita. Atau kita pengen cerita nih, kurang menarik, kita tambahin bumbu-bumbunya biar menarik. Gitu. Si A nggak ngomong begini, kita bilang ngomong begini. Nah, itu. Kita ada kata. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji, jarang dia tepati. Makanya di dalam janji ini kadang-kadang kita bercanda pakai janji, ya kan? Nah, itu harus ditepati. Padahal kita bercanda. Ya orang main tepatannya deh, insya Allah lusa depan deh main. Nah, itu janji tuh. Ya maksudnya bikin girang orang, tapi kita janji. Nah ini kadang-kadang kita pastikan kita pernah melakukan itu. Kena kedua kita tuh. Ya. Kita janji, apalagi janji sama bini. Ya deh besok gitu kan. Ada bininya minta jalan-jalan ya tarsok gitu kan. Kena tuh. Ya. Janji sama anak kena juga. Apalagi janji sama guru kena juga tuh. Nah maksudnya kita koreksi dalam diri kita pasti itu. Walaupun sedikit kecil pasti kita ada. Nah itu penyakit yang susah kita hilang. Nah mulai hari ini kita hilangin semua. Jangan sampai ada. Sepahit apapun kita omongin. Sepahit apapun, tersinggung apapun, ya kita omongin apa adanya. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang. Gitu. Atau kita mau cerita sama bini kita biar lucu, dalam sama bini kita sendiri, ya, nah kita tambah-tambahin jangan. Dua. Kalau kita sadari kadang-kadang kita mampir tuh sifat ada dalam diri. Yang ketiga, yang terakhir. Lapar ini semua. Kemalaman ya. Jadi yang pertama kalau dia ngomong dia bohong, dia tambah-tambahin itu masuk dalam kategori bohong. Dia masukin bumbu-bumbu, dia kurang-kurangin. Yang kedua dia banyak janji, tapi nggak pernah ditepatin atau jarang ditepatin. Nah yang ketiga idza tu'mina khon. Nah kalau diberi kepercayaan, diberi amanat, dia berkhianat. Ini terjadi. Makanya nggak aneh. Nah, kalau di negara kita negeri aman tiba-tiba goyang ya. Rakyat ini kan tergantung kepada pemimpin. Makanya ada sering ulang Nabi Muhammad itu. Nah besok lagi bulan depan udah masuk Maulid. Ya. Nabi itu diutus nggak langsung agama harus tauhid harus kenal Allah. Dalam hadis Imam Bukhari gue itu lihat Nabi Muhammad itu dulu. Karena apa? Kalau akhlaknya bagus, ya dari agama terima, ditegur secara syariat terima. Pasti terima. Salah, ya ngaku salah. Nah, ini kalau akhlak udah masuk, enak. Karena apa? Habis itu turun ayat lakot kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu dia. Antum mau contoh apa semua ada. Mau bercandanya Nabi ada, tapi bercanda kata siapa Nabi kaku bercanda. Itu Nabi sering tertawa. Nabi duduk makannya Nabi antik malah. Itu makan masih lagi begini, Nabi begini makan. Ketiga jari. Nabi. Ya. Tapi caranya Nabi itu kadang-kadang makan kalau lihat lauk yang ada di depan nggak begitu. Ambil enggak, Nabi nggak begitu. Yang ada di depan aja, terkecuali buah. Kalau ada di sini daging di sini, kalau tempe ini aja tempe sama tahu. Itu dagingnya mau sini nggak ada. Nabi nggak pernah begitu. Kita dulu lagi. Ya, itu. Tapi kalau buah Nabi boleh ambil. Kadang-kadang Nabi ambil lempar kasih sahabat. Itu sunnah itu.
Gitu. Tapi besok kalau misalkan Maulid hadir, wah tanggap jangan begitu. Ya. Jangan ya. Sudah tanggap ya. Lalu ada Muhammad. Nah, tuh adab Nabi banyak. Senyumnya Nabi, jalannya Nabi, bercandanya macam-macam, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya Nabi, macam-macam. Nah, itu dia. Sungguh lafadznya terus sungguh di dalam dirinya Allah udah langsung kasih uswah hasanah. Ente mau cari apa tentang perangai Nabi udah pasti baik, gak mungkin buruk. Udah pasti karena jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu dibilang salah satu petunjuknya Allah ya adanya Nabi itu. Di samping agama yang dibawa itu petunjuk, tapi nabinya sendiri adalah petunjuk. Senyum Nabi yang petunjuk. Senyumnya Nabi petunjuk. Bayangin kalau misalnya di depan mata kita ada Nabi senyum, waduh, masya Allah. Langit dan bumi nggak ada tandingannya dengan senyum Nabi Muhammad SAW. Dulu sebelum Nabi lahir, Sayyidina Abdullah abain dulu yang jadi sorotan seluruh kota Mekah saking tampannya. Setelah Nabi lahir, Sayyidina Abdullah Nabi umur 2 tahun, Sayyidina Abdullah lahir, umur 6 bulan meninggal abahnya. Nah, itu cahayanya pindah dari itu cahaya Nabi pindah langsung karena berwujud Nabi Muhammad, langsung cahayanya Allah ada di Nabi Sallallahu. Makanya dari asraqat kita berdiri itu detik-detik kelahiran. Kenapa harus ada itu? Sunnah tuh pakai gahru wangi-wangian ya. Karena memang Allah itu ketika menyambut Nabi, Allah bakar dupa, suruh malaikat Jibril ya, suruh tuh diukur surga, suruh diukur, dibakar tuh wangi-wangian seluruh. Ya. Bidadari suruh rapi, suruh pakai wangi-wangian, bunga-bunga langsung merekah semuanya. Surga itu wangi minta ampun saat menyambut. Makanya ada sunnah pakai minyak wangi. Itu kita ta'aduban ikuti. Kenapa berdiri? Ya, karena memang waktu itu 123.000 Nabi berdiri menyambut Nabi Muhammad SAW. Waktu detik-detik lah lahiran Nabi Muhammad SAW. Ada cerita, ada orang maulid nggak mau diri. Diri. Suatu hari akhirnya meninggal ini orang dalam kitab. Ketika meninggal, ada yang mimpi saat itu di padang mahsyar. Ketika di mahsyar ada Nabi bangun. Pas lihat Rasulullah, gum anta, padang teriak, malaikat teriak, gum anta, suruh bangun, kita bangun, Nabi keluar. Saat itu umat lihat wajah Nabi itu histeris. Ya Rasulullah, ya Habibullah, dan teriak, ya Khalili, saking tampannya Nabi Muhammad. Bangganya saat itu kita tuh baru pertama seumur hidup nggak pernah hidup sama Nabi, lihat Nabi Muhammad. Satu-satu dikasih syafaat sampailah kepada si orang ini. Yang lain bangunnya nggak bisa bangun, dia mau bangun nggak bisa lagi, dia mau bangun nggak bisa lagi, ya. Sampai terakhir ada Rasulullah SAW, ya. Rasulullah nggak tega lihat dia, ya Rasulullah, ada umat. Dan ini umat ente juga. Tapi ketika Rasulullah angkat tangan doain ini orang, malaikat Jibril turun, ya itu ya Rasulullah. Orang ini nggak usah dikasih syafaat. Kenapa dulu ketika hidup dengar maulid engkau yang lain berdiri menyambut keaduban mengikuti para nabi-nabi dulu, ya orang nggak pernah mau pernah bangun daripada duduk. Maka hari ini jangan kasih dia syafaat, jangan doakan. Banyak orang yang ada di hatinya cinta kepada Nabi, dia maulid Nabi itu baru cinta. Kalau orang hati cuma ngomong cinta tapi nggak ada maulid Nabi, nanti bohong cintanya. Kita maulid Nabi mengapliasikan diri kita tuh bahwa kita ini cinta. Makanya ulama nganjurin kalau milad, mau bikin syukuran baca maulid. Salah satunya maulid itu kalau satu tempat ini di rumah dibacakan maulid, berarti saat ini malam hari ini rumah ini jadi taman surga. Dan kalau jadi taman surga, insya Allah apa yang ada di dalam Allah kasih kebaikan itu. Ya, apalagi kalau baik, kan ingat sama gurunya ya gitu. Baik sama anak sama bini lah. Udah jadi taman surga, jangan jadikan lagi kufratun niran, jangan lagi udah jadi taman surga. Selesai besok pagi ribut di rumah. Jadi
lubang-lubang api neraka, jangan ya. Makanya kata ulama-ulama, orang lahiran suruh baca supaya berkah. Syukuran baca maulid, pindah rumah, sunatan, malam nikahan, kematian, cuma mati doang. Ya. Tapi sekarang anti ini, era-era kesini orang bikin 7 hari baca maulid. Iya, ada bilang kok udah baca tahlil ngapain lagi? Maulid yang tua rumah minta maulid ya wis lah. Ya. Nah, kalau kayak tadi baca maulid, ada bilang beberapa pasal aja niatnya bagus, tadi ditanya. Niatnya tabarrukan, bukan niat baca maulid. Kalau nanti kalau bapak musola bikin maulid, kalau niat ayo kita baca maulid, harus selesai itu baca maulid. Ya. Kalau baca tadi Simtud Durrul 14 pasal dibaca, ya. Tapi minimal ada pendapat ulama 6 pasal di depan baca. Ya, 6 pasal. Tadi kan singkat. Pasal pertama, kedua langsung wa munzu. Wa munzu itu pasal ke-5, ke-6. 6 terus fahina, mahul qiyam. Nah, itu 7 dibaca. Kalau para habaib itu habis mahul qiyam langsung akhlak Nabi wala qadita sofa. Baru tutup pakai doa gitu. Akhlak Nabi itu banyak berkahnya. Ya. Kita baca itu banyak berkah. Nah, itu kenapa kita dianjurin itu semua baca supaya satu menanamkan kecintaan kepada Nabi. Kalau dicinta kepada Nabi, hidup pasti berkah. Amin. Hidup berkah. Ya begini berkah. Makanya kalau misalkan nanti Al-Asyikin seminggu sekali, minimal tambah sebulan sekali baca maulid. Maulid apa aja terserah. Maulid Habsyi boleh, maulid Azhar boleh, Ibar boleh, ya. Yang enak aja deh, yang mudah diikuti. Nah, kalau ada tambahan, habis selesai rotib baca ya Arhamar Rahimin. Ya. Anda sebenarnya udah aneh ini udah ada persiapin, cuman karena tadi empuk bisa nyolong motor, jadi naik motor, jadi buru-buru nggak ke bawah tuh jalan itu. Ya, tapi suruh naik mobil, ada malas naik mobil sendirian. Ya. Jadi udah bisa touring ini. Kalau nggak ketahuan ini, kalau ketahuan dapat lagi kuncinya ya. Artinya apa? Anda udah siapin supaya gini, antum baca rotib. Rotib itu dari Habibullah Al-Haddad, itu ijazahnya umum, boleh siapa nggak pakai ijazah juga. Tapi yang enak ada ijazah. Ijazahnya itu nyambung, gitu loh. Nyambung kepada siapa, sanadnya kepada siapa, supaya nanti bisa nyambung kepada Rasulullah, kepada Habibullah Al-Haddad langsung saya rotibnya, ya. Makanya Anda udah susun supaya nyambung. Bagaimana? Anda udah susun sebagaimana Anda dapat ijazah dari Al-Imam Al-Qutub Al-Hafidz Al-Muslim begitu berikutan Nabi Abdullah. Nah, Anda mau ijazahkan ke antum, tadi buru-buru. Nah, karena Anda dapat kunci motor, kalau kunci masih gelantungan, ya tak bawa buru-buru ya. Gitu. Iya. Udah tahu ke sini ya. Cuman istri Anda pikir Anda naik bawa mobil gitu. Hah? Dia tanggal 14 berarti bawa. Kayaknya pakai motor ini tinggal sisa motor anak kan, motor Anda yang itu dijual. Ya. Ntar kalau ente lihat motor Anda yang asli kaget. Boleh dari tanggal 14 dibawa itu ijazah. Oh iya, insya Allah. Ya, jadi kalau yang rotib Anda nanti yang habis setelah doa, itu ada sedikit tambahan. Nanti baca Asmaul Husna. Asmaul Husnanya yang Anda dapat ini bukan 99. Yang dibaca oleh para wali-wali kutub ada 104. Habis itu baca Asmaul Husna, baca kalimat tauhid yang dianjurkan oleh Al-Habib Abu Bakar As-Siddiq. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Nah, itu insyaallah orang rajin baca itu matinya dijamin dalam keadaan husnul. Tutup ya Arhamar Rahimin wasida. Kan tadi suaranya mana enak-enak.
Ya, karena asma husnanya baca bareng-bareng. Ya, walillahil asmaul husna fad'u biha nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah 10 kali baru ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam. Itu bareng-bareng saut-sautan. Wah, itu Masya Allah. Ya, kita minta niatnya seluruh fadilah daripada nama-nama Allah itu Allah berikan kepada kita. Ya, apalagi kalau dipasnya ya Goniyo ya Mukni, itu langsung ya, langsung ini jasa malum mau kayak ya Goniyo ya Mukni baca 1000 kali sehari. Ya, itu belum tar dulu. Jadi baca ya Goniyo ya Mukni ya. Selepas sholat 100, pokoknya 200, pokoknya sehari semalam baca 1000 ya Goniyo ya Mukni ya Goniyo. Mau kapan aja, mau lagi ngobrol, yang penting jangan lagi buang ya Goniyo pakai tasbih ya Goniyo Mukni. Semakin ngobrol nggak apa-apa. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Amin yang kemarin tuh, yang anak kasih tuh, ya. Hafal kan Ustaz? Nggak hafal salah sendiri. Ya, nanti insya Allah. Insya Allah nanti tanggal berapa tuh? Ingatin aja 14 ya. Anda bikin masternya dulu, nanti antum yang rapiin ya. Kan kalau Anda kan ini ya. Kalau bisa perdananya Habib memimpin yang baca itu. Iya, kan nanti ada tawasul. Iya. Ada tawasulnya ke para wali-wali kutub supaya semakin baca semakin kita ada gitu. ya. Nah, terakhir keutamaan baca Ratibul Haddad insyaallah jauh daripada gangguan setan, manusia, jin dan jahat. Ya. Gitu. Kalau misalkan bapak-bapak takut, ya kadang-kadang kan kita sakit dikit, wah ini kena nih. Ya, kalau udah baca Ratibul Haddad nggak usah percaya gitu lagi. Udah insyaallah baca Ratibul Haddad aman. Rumahnya dibaca Ratibul Haddad, rajin dibaca insyaallah. Yang ada di dalam tuh, yang hawa-hawa nggak bagus insyaallah keluar, pelan-pelan deh keluar. Baca Ratibul Haddad itu. Nah, kalau perlu punya tongkat kayu rotan, nah itu tulis tuh Ratibul Haddad dari awal sampai terakhir doa, tulis. Nah, orang punya kebal ilmu apa, sabutnya pakai itu. Kalau nggak ada kain-kain, ya baca Ratibul Haddad. Nah itu diciptakan Ratibul Haddad itu saat itu ditarik itu ada gangguan penyamun, ya, ada gangguan penyamun, perompak. Nah, saat itu kan lagi kacau itu banyak perampokan, pembunuhan, bersuri tegang antara santet dengan santet. Nah diciptakan oleh diminta orang kampung kepada Habib Al-Haddad, tolong kasih amalan yang tercegah dari ini semua. Maka dibaca, dibikin Ratibul Haddad. Semenjak itu tentram lagi itu kampung, ditarik tentram lagi. Kalau Ratibul Haddad terus saat itu paceklik, hidup miskin, kampung baca Ratibul Haddad terus makmur lagi. Jadi kalau yang mau makmur baca, kalau udah makmur takut dikerjain orang baca Ratibul Haddad. Supaya insting jalan, hati jalan, pikiran jalan, baca Ratibul Haddad. Ya. Kalau antum baca, saya mau baca 3-3-nya dalam sehari. Baca Ratibul Haddad terus pagi. Habis subuh doa wirdul latif, selesai wirdul latif langsung Ratibul Haddad terus, tutupnya pakai Yasin. Ketemu asar baca Waqiah 3 kali, habis Waqiah 3 kali tutupnya pakai Ratibul Haddad. Maghrib habis baca Yasin langsung sambung kepada Ratibul Haddad. Insya Allah kalau ada wali yang lihat ente, itu wali langsung senyum, Masya Allah, karena ada pancaran cahayanya Rasulullah SAW. Ini saja yang bisa saya sampaikan, ya, karena perut lancar-lancar, asam juga belum merokok. Insya Allah kita doakan sekali lagi, kita baca Fatihah. Insya Allah Bang Haji Agus panjang umur sehat walafiat, segala hajat jadi kabul sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah jangan pensiun dini, naik pangkat. Ya, istrinya juga Allah berikan kesehatan, anaknya, cucunya semua Allah jaga. Ya, juga para guru-guru kita, para ustadz, juga jamaah semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat dikabul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jamal marhumah wa tafaqqa min bari tabarrukan muslimah wa la sayyid wa la mahrumah. Allahumma la tada'ana dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la haman illa farajta wa la dayna illa adaina wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wa hiya laka ila qadaita ya arhamar rahimin. Ya muqallibal qulub sabbit qulubina 'alaika rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.